Bu, kalau di Majelis Taklim mas senang Bu semuanya Bu ya. Kenapa? Karena duduknya di Majelis Taklim itu Allah memberikan rahmat Bu ya. Kemudian dikelilingi sama malaikat mendoakan kita, mohon ampun Bu ya. Kemudian juga Allah menyebut nama kita, diberikan ketenangan Ibu. Siapa yang nggak tenang sebab duduk di sini? Iya. Tenang semua kan? Iya. Kecuali maaf ya, kecuali orang kafir Bu ya. Kan dari zaman dari zaman Rasul juga Bu ya, Rasulullah ada taklim ya. Kalau yang munafik Bu melipir keluar kan gitu Bu ya. Nah itu yang munafik Bu, tapi dia ikut nggak hadir di Majelis Taklim, tapi karena dia munafik dia apa, melipir keluar kan gitu kan, kita dapat pelajarannya kan. Nah kemudian ada lagi khotbah Bu ya, Rasulullah di khotbah ya. Ada orang yang munafik tidak suka ya, keluar juga mipir ngumpet gitu keluarnya ya, ngumpet Bu ya. Nah itu Bu ya. Jadi Ibu yang namanya hidayah itu memang mahal Bu ya. Itu berarti nggak dapat hidayah. Kenapa? Giliran hadir di majelis taklim Rasulullah, karena dia munafik, nggak suka dengan pelajarannya, dengan acaranya, bisa ngumpet keluar gitu Bu ya. Habis sedang khotbah juga begitu, karena nggak munafik Bu ya, tidak sesuai dengan keinginan hatinya, akhirnya keluarnya ngapain, ngumpet kan. Ya ada 3 orang ya masuk ke majelis taklim Rasulullah ada majelis taklim Bu ya, masuk itu 3 orang, yang satu langsung aja duduk depan, berarti itu dapat hidayah Bu ya. Yang satu ngumpet Bu ya, jadi malu, jadi duduknya di belakang dengan ngumpet. Yang satu ngabur Bu, saya datangnya ke belakang mulu Bu. Bukan, maksudnya bukan begitu Neng. Maksudnya bukan datangnya belakangan. Orang yang munafik dari majelis taklim Rasulullah nih ya, majelis taklim Rasulullah itu dia karena nggak suka, bukan datangnya belakangan, dia ngumpet keluar kan gitu kan, ngumpet keluar. Kemarin saya juga iya sholat, karena tadinya emang sayanya udahnya kan ngaji nih, tapi di situ tahu-tahu ada acara gitu. Lah sayanya kan hatinya nggak seret. Jadinya alasan saya itu ada taat apa ya iya. Nah itu menghindari keburukan boleh ya, menghindari keburukan boleh. Tapi kalau orang munafik kan Rasulullah, masa Rasulullah menyampaikan keburukan kan nggak mungkin. Karena kemunafikan hatinya, akhirnya dia keluar dengan ngumpet. Kalau Mama Olil, yang terjadi Mama Olil, karena memang itu keburukan buat kita ya, buat kita gitu ya. Ya itu nggak munafik Bu ya, karena menghindari keburukan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Udah sampai situ dulu Bu ya. Sampai apa? Sebab yang terakhir apa bacaannya? Lis? Umur 100 tahun. Oh iya ya. Nah baik Ibu ya. Jadi Ibu, kan ini sedang menceritakan Nabi Khidir Bu ya. Orang bilang Nabi Khidir itu masih hidup ya. Di YouTube kan ada Bu ya, Nabi Khidir masih hidup, Nabi Idris masih hidup, terus siapa lagi, ada beberapa orang masih hidup Bu ya. Nah ini ditolak, disangkal sama Allah lah kalau bahasa sayanya Bu ya. Ditangkal ya apa? Disangkal ya. Nah disangkal sama Allah dengan ayat apa nih? Jadi ayatnya Ibu, ini ini hadis Bu ya. Ya. Perhatikanlah malam kalian ya. Agak redup ya. Baik. Perhatikanlah malam kalian ini, sesungguhnya pada batasan 100 tahun itu tidak ada seorang pun yang hidup. Jadi 100 tahun malamnya itu meninggal, karena memang kata umur pada saat ini manusia tidak ada yang lebih 100 tahun gitu ya. Ini kata Nabi Bu ya. Jadi 100 tahun ke 100 tahunnya itu pasti meninggal gitu Bu ya, pasti mati gitu ya. Paham Bu ya. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini sampai sekarang. Jadi Nabi Khidir itu sebelum Rasulullah itu udah meninggal Bu ya. Karena kalau umpamanya sampai saat ini belum meninggal, berarti udah ratusan tahun umurnya Bu ya. Nah sedangkan ya sebelum Rasulullah juga itu umur Bu ya, yaitu ke 100 tahun malamnya itu meninggal gitu.
Kalau ada pun sekarang ada yang bilang lebih dari 100 tahun, ya wallahu alam ya Bu ya. Kan saya kan cuma nyampein hadis Bu ya. Paham tuh Bu ya? Cuma nyampein hadis. Jelas Bu ya? Baik ya. Nah, ini itu adalah dalil Bu ya. Dalil apa? Dalil kalau Nabi Khidir itu sudah mati. Gitu Bu ya, sudah meninggal ya. Nah, ini adalah dalil bahwa Khidir sudah meninggal sebagaimana keumuman manusia yang lainnya. Gitu Bu ya. Umumnya manusia kata Nabi 100 tahun. Kalau udah 100 tahun malam ke 100 tahunnya itu meninggal. Ini hadis ya. Jadi umum. Jadi Nabi Khidir itu udah meninggal Bu ya. Umumnya ya, kalau kayak sekarang umumnya tuh 60 Bu ya. 70 sekarang jarang Bu ya. 50, 60 kalau kita dengar innalillahi di masjid Bu ya. Nah itu pada umumnya. Ya Rasulullah itu kan 63. Kan gitu ya. Jadi sama dengan manusia pada umumnya, tidak lebih kalau di sini tidak lebih dari 100 tahun. Paham tuh Bu ya? Kemudian manusia yang lainnya, maka oleh sebab itu dia tidak bisa mendengar panggilan orang yang memanggil. Siapa? Ya itu yang suka nyambat-nyambat tuh ya. Kan suka ada yang nyambat-nyambat ke Nabi Khidir. Nyambat, kalau kata bahasa saya nyambat. Minta tolong. Iya, manggil-manggil Nabi Khidir, minta tolong. Terus manggil-manggil saya Saman, minta tolong. Terus manggil-manggil siapa lagi? Ada yang Abdul Qadir ya? Abdul Qadir suka dipanggil-panggil, minta tolong. Di sini dikatakan ya tidak bisa mendengar panggilan orang yang memanggil, gitu Bu ya. Jadi enggak bisa kita nyambat ke mereka, kita minta tolong pada mereka. Paham tuh ya? Yang sudah meninggal. Walaupun itu Nabi Khidir, walaupun siapapun Bu ya, kalau sudah meninggal Bu, tidak bisa mendengar gitu ya. Apalagi kita mau minta tolong, nyambat Bu ya, minta tolong. Nah, ini Bu ya, ini apa nih Bu? Ini dalilnya. Jadi Ibu, kalau sekarang makan di YouTube apa aja ada ya. Yang salah ada, yang benar ada. Tapi kadang-kadang juga banyak yang salahnya Bu ya. Yang salah tuh banyak, sekarang di YouTube yang salah banyak Bu ya. Kalau nggak belajar Bu ya, itu dianggapnya semuanya benar. Yang salah diikutin gitu ya. Makanya kita penting belajar gitu ya. Wajib belajar. Apa kata Ustadz? Belajarnya kepada yang benar gitu Bu ya. Kepada apa? Iya, kepada yang benar gitu ya. Gitu kata Ustadz itu Bu ya. Jadi belajarlah cari guru yang benar gitu. Kalau saya mah bukan guru Bu ya. Hanya sebatas menyampaikannya itu yang benar. Apa yang disampaikan? Tafsir Al-Quran, tafsir Al-Hadis gitu Bu ya. Jelas Ibu ya. Nah, jadi tidak pula memberi petunjuk. Bisa memberi petunjuk nggak? Enggak. Tapi mereka suka nyambat Bu ya. Nyambat Syekh Abdul Qadir, nyambat Syekh Saman, nyambat Khidir gitu Bu ya, suka nyambat. Padahal di sini dikatakan yaitu mereka sudah tidak bisa mendengar gitu. Jelas Bu ya. Yaitu saya ceritakan waktu haji tahun 2001 Bu ya. Karena berdosa-kerusakan Bu ya. Ya Saman, bapak-bapak Bu ya. Itu jelas Bu ya. Enggak boleh ya. Kenapa enggak nyambat ya Allah gitu ya? Menyambat ya Nabi Muhammad juga enggak boleh Bu ya. Apalagi ya Saman Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jadi tidak boleh tidak boleh nyambat atau minta tolong kepada orang yang sudah meninggal karena mereka sudah tidak bisa mendengar. Paham? Tapi sekarang banyak kan yang begitu kan? Iya, datang ke makam-makam para wali gitu ya. Terus mereka berdoa di situ. Dijadikan apa? Dijadikan wasilah ya, dijadikan perantara gitu ya. Maaf, tadi saya baca di YouTube ya gini. Kan kafir Quraisy itu Abu Jahal, Abu Lahab itu kan mengakui adanya Allah kan? Iya, mengakui adanya Allah. Terus dia pertanyaannya, kok kenapa disebut syirik? Nah, karena mereka mungkin gak belajar ya. Kalau kita walaupun mereka percaya adanya Allah Bu ya, tapi mereka
memohon kepada Allah dengan perantara, dengan tawasul kepada berhala, itu namanya syirik. Itu Bu ya, paham tuh Bu ya. Nah, jadi saya mau ngebalas tapi ya males. Saya suka main itu Bu, suka main. Saya sering tanya sama itu Ustadz Pasar Ramah. Iya. Halid. Gitu Bu ya. Ngasih komen gitu, Halid gitu. Paham Bu ya. Nah, jadi orang meninggal tidak bisa diminta pertolongan. Kalau kata bahasa saya nyambat, nggak tahu bahasa lain. Apa? Ibu apa kalau minta tolong? Nyambat kan minta ya. tolong. Ya, minta tolong ya. Nggak boleh Bu ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa jangan suka nyambat kepada orang yang sudah meninggal. Paham tuh Bu ya? Jelas ya. Nah, sekarang Ibu ya, apabila dikatakan kepada kamu, Bu ya, ada berapakah jenis syirik ya? Ada berapa jenis syirik, Bu? Nah, ada 2, Bu ya. Jenis syirik itu ada 2, Bu ya. Syirik yaitu sogir, syirik akbar, Bu ya. Syirik akbar terutamanya itu orang yang suka tawasul kepada kepada kuburan, tawasul kepada para wali, kepada makam-makam, tawasul kepada yaitu tadi Syekh Saman, Abdul Qadir Jalani, Khidir itu. Nah, itu namanya syirik Bu ya. Syirik itu Bu ya. Nah, kemudian kan suka ada yang marah Ibu. Kenapa kok orang tuanya Nabi di neraka? Ya orang Nabi kok yang bilang di neraka? Ya. Kenapa? Karena ibunya juga masih syirik. Ayahnya juga masih syirik, makanya masuk neraka gitu Bu ya. Tahu hadisnya udah paham belum? Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang tuaku ada di mana? Kata Nabi, orang tuamu ada di neraka. Terus dia sedih kan, nangis, sedih. Dipanggil sama Rasulullah, orang tuaku juga ada di neraka. Siapa yang ngomong orang tuaku dari neraka? Rasulullah kan. Kenapa harus marah? Ya emang Rasulullah kok yang bilang. Kan gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah juga izin kepada Allah, yaitu mau menziarahi makam ibunya. Sama Allah dipersilakan, diizinkan untuk menziarahi makam ibunya, tapi tidak boleh mendoakan. Kan gitu. Kenapa harus pada marah? Lah kan saya makan dari hadis, dari kitab. Paham Bu ya? Nah, ya kalau yang nggak baca kitabnya pasti mungkin marah Bu ya, kan gitu. Paham Bu ya? Iya. Nah, kalau kita kan ada kitabnya, gitu Bu ya. Nah, Ibu baik. Syirik akbar Bu ya. Syirik akbar itu syirik besar Bu ya. Seperti istighosah Bu ya. Nah, istighosahnya tadi sama ini yang tawasul Bu ya. Istighosah termasuk akbar. Iya, meminta pertolongan kepada mayit, gitu. Itu dosa besar Bu ya. Syirik besar Bu ya. Syirik besar ya. Kemudian meminta bantuan kepada selain Allah ya, yaitu umpamanya minta kepada jin gitu ya. Kan masih banyak orang yang suka ada perantara dengan jin gitu Bu ya. Itu kalau umpamanya minta-minta ke apa? Minta-minta ke apa? Yang yang suka apa sih namanya, nyazen ya, yang suka nyazen itu syirik besar Bu ya. Kenapa? Minta pertolongan kepada jin ya, supaya jinnya nggak ngamuk ya, dikasih sajen. Syirik nggak? Syirik itu berarti minta pertolongan kepada selain Allah. Nah sekarang apa maksudnya? Kan maksudnya supaya jinnya jangan setannya jangan ngeganggu kan, makanya dikasih apa? Kasih sajen. Itu dosa besar. Paham tuh Bu ya? Baik. Kemarin tuh yang di Kuci, masa rasuk itu banyaknya diaur-aurin. Iya. Nah itu kesirikan semua Bu ya. Nah sekarang gimana? Kenapa kok mereka kok mudah banget berbuat syirik? Nggak belajar. Kita Ibu, walaupun maaf Bu ya, walaupun saya bukan ustazah, bukan guru Bu ya, tapi saya belajar Bu ya. Jadi tahu kalau itu perbuatan syirik. Di situ kan ada perwakilan MUI-nya ya Bu. Ya kok kenapa nggak muncul itu ya perwakilan yang masa ya segitu banyaknya kagak ada yang ini gitu loh, pemuka-pemuka agamanya kenapa Ibu? Gitu. Karena yang namanya tradisi itu kuat Bu ya.
Nah, tradisi itu bisa mengalahkan kewajiban, Bu ya. Yang wajib disepelekan, Bu ya, diabaikan, Bu ya. Yang tradisi diutamakan, gitu Bu ya. Kenapa? Enggak belajar. Ada yang itu 1-2 orang, misalkan ada yang tahu itu nggak boleh gitu, nggak bener tuh. Kan kalah sama mereka yang banyak. Salah, Bu ya. Jadi Bu, yang namanya tadi saya bilang Itu tradisi Bu ya, bisa mengalahkan apa Bu? Kewajiban, bisa mengalahkan yang wajib. Kita contohnya aja, contoh yang ringan Bu ya. Kalau ada orang nggak puasa bulan Ramadan, ada orang nggak sholat, orang nggak pernah ngomong kan? Iya. Tapi kalau ada orang yang hamil nggak 7 bulan, jadi ramai nggak? Iya. Jadi ramai, jadi omongan kan? Nah gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu, yang namanya tradisi bisa mengalahkan apa Bu? Wajib Bu ya, gitu. Kemudian tradisi itu penghalang manusia ke surga Bu ya. Penghalang manusia ke surga dari zaman Nabi Nuh juga, penghalang ke surga itu yaitu tradisi Bu ya. Kenapa? Nabi-nabi kita yang satu aja contohnya Bu ya. Kenapa pamannya Rasulullah nggak mau mengucapkan la ilaha illallah Bu? Kenapa? Terhalang tradisi kan itu Bu ya. Nah, jadi yang menghalangi manusia ke surga itu tradisi. Paham tuh Ibu? Masih Ibu mau ngelakuin tradisi? Enggak lah. Gitu Bu ya. Orang saya sampai Jadi Bu, kemarin kan saya udah bilang Bu ya. Jadi Ibu, semua ibadah tuh hukumnya haram semua Bu ya. Semua ibadah hukumnya haram kecuali ada perintah ya. Sholat ada perintah enggak? Haji ada perintah enggak? Puasa bulan Ramadan ada perintah enggak? Tahlilan untuk orang mati ada perintah enggak? Nggak ada. Enggak ada. Makanya kalau yang enggak ada perintah jangan dilaksanakan. Yang dilaksanakan itu hanya ada perintah. Jadi semua perbuatan ibadah semuanya haram kecuali ada perintah. Gitu, paham tuh ya? Jelas. Jadi kalau nggak ada perintahnya nggak usah dikerjakan. Orang begitu kok hadisnya itu apa sih namanya, lupa ada saya Bu ya. Nah begitu ya, semua makanan haram, semua makanan haram kecuali ada larangan kan gitu. Yang kecuali itu sedikit Bu ya. Halal Bu, Hah? kecuali ada larangan gitu ya. Kalau makanan Semua haram, semua halal ya, kecuali ada larangan ya, kecuali ada larangan. kalau ibadah semua haram kecuali ada perintah. Iya, kalau makanan semua halal kecuali ada larangan. Begitu gampang aja. Kalau ibadah semua Haram kecuali ada perintah. kecuali ada perintah. Gitu. Definisi begitu ya. Definisi ibadah begitu ya. Makanya kalau yang ada perintah sih kita kerjakan, yang nggak ada perintah yang nggak usah dikerjakan. Kenapa? Karena tidak ada perintah. Man yang udah biasa jalanin ya. Ya itu makanya tradisi. Tradisi itu kayak kuat. puasa ini Bu, puasa yang sekarang ya. Iya. Itu orang itu udah setiap tahun jalanin Bu, tapi saya kasih tahu juga tetap aja. Nah itu, karena maaf Bu ya, karena memberikan pemahamannya mungkin kurang maksimal. Kalau ibu-ibu di sini, saya kan maksimal menyampaikannya. Jadi ibu paham, ibu mengerti. Kadang kan dikasih taunya, maksudnya suka kayak yang lihat siapa sih gitu juga Bu Ija, kan. gitu aja. Nah itu dari Bu Ija, udah pasti orang ngomongnya gitu. Itu dari Bu Ija. Nggak apa-apa dari Bu Ija juga, orang Bu Ija juga nyampainya yang bener kok. Masa Al-Quran salah, masa hadis yang salah. Karena deket kan jadi kasihan gitu maksudnya. Iya. Puasa, Udah. Puasa yang ini aja. Kalau dikasih tahu nggak mau nerima gitu Bu ya, masing-masing aja ya, lana amal hukum gitu Bu ya. Emang saya mau nanggung dosa ente kan enggak juga. Ente yang berbuat dosa, ente yang nanggung ya, kita yang paham tuh Bu ya. Jadi Ibu, ajaran-ajaran yang disampaikan sama saya Al-Quran dan hadis Bu ya, kalau ada yang menolak Bu ya,
enggak masalah. Itu berarti bukan menolak orangnya, tapi menolak apa? Kitabnya. Paham Bu ya? Lagi juga apa namanya? Apa sih namanya? Ribet-ribet amat gitu Bu ya. Ribet kan Ibu ya? Udah emang maaf Bu ya, kan udah saya kirim kan hadis-hadisnya kan. Ibu pada dibaca nggak hadisnya yang saya kirimin? Iya. Ya itu kan. Nah jadi apa namanya, hadis-hadisnya saya sampaikan tentang hadis-hadis bulan Ramadan gitu Bu ya. Tapi pada umumnya Bu ya, yaitu yang dipakai apa Bu? Hadis doi, hadis lemah, hadis Rame-rame mau gitu Bu ya. Gitu Bu ya. Itu Bu yang semua dipraktekin Bu ya, dipraktekin sama dijalanin ya. Ya dinyanyi-nyanyiin gitu ya. Itu semuanya enggak ada. Semuanya maudhu Bu ya, maudhu sama gitu. Makanya kita harus belajar sama siapa? Ya belajar sama Al-Qur'an, hadis. Siapa yang memakai Buja? Gitu kan? Ya iya, Buja saya hanya sekedar menyampaikan. Paham tuh Bu ya? Udah sampai situ Bu ya. Nah, jadi Ibu dosa besar Bu ya. Apa itu? Minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal gitu Bu ya. Tadi sampai mana? Nah, jadi itu minta bantuan kepada selain Allah, yaitu minta bantuan kepada jin Bu ya. Jinnya dikasih sesajen supaya jangan ngeganggu kan gitu kan? Gitu kan niatnya, tujuannya kan. Nah, kemudian sesuatu yang tidak mampu melaksanakannya selain Allah Bu ya. Jadi siapa yang yang mengasih rezeki siapa? Allah ya. Kenapa minta-mintanya kepada selain Allah? Ke kuburan gitu ya. Kan kebanyakan sekarang ke kuburan, terus ke pohon-pohon gede gitu ya, batu-batu gede kan itu Bu, itu sirik besar Bu ya. Nah kemudian yang tidak mampu melaksanakannya selain Allah Bu ya. Mereka mampu nggak? Sekarang ini ibu sakit minta ke dukun, mampu nggak dia menyembuhkan? Kan nggak mungkin ya. Wa idama itu bahwa yasin ya, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan, bukan si dukun. Kalau umpamanya dokter, ya dokter kan memang ada ilmunya. Nah gitu, dokter kan ada ilmunya, gitu kan, gitu Bu ya. Jadi Bu ya, jadi minta bantuan kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu melaksanakannya selain Allah. Mereka bisa ngasih rezeki enggak? Enggak. Mereka bisa ngasih berkah enggak? Enggak. Tapi kenapa mereka minta kepada itu? Kurang pede mereka Bu. Itu Bu ya, paham tuh ya. Nah kemudian, sekarang bertawakallah kepada Allah. Tawakal apa Bu? Menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Allah yang bisa menyembuhkan yang sakit, Allah yang memberi rezeki ya. Allah yang mendatangkan langkah ibu-ibu ke sini kan Allah Bu ya. Nah itu Bu ya. Nah, jadi kalau ibu minta ke dukun umpamanya ya, supaya saya bisa pinter gitu ya, bisa melangkahkan kaki, mintanya jangan ke dukun. Maaf Bu ya, kan asalnya banyak aku ya. Nah, jadi langsung aja apa Bu, itu belajar Bu ya, langsung belajar, jangan ada perantara, langsung bertawakal kepada Allah. Enggak usah pakai mencari wasilah ya, enggak usah mencari apa Bu, pertolongan kepada selain Allah. Ayo Bu ya, baik. Nah kemudian ya, kepada selain Allah Bu ya, meminta kekuatan kepada mayit. Jangan Bu ya, jangan usah omong lagi, udah omong lagi nanti panjang. Jadi Bu, meminta kekuatan kepada mayit. Ya iya kan, minta kekuatan kepada mayit, nyambat supaya kita diberikan kemudahan. Nggak bisa Bu ya, saman kan minta dipermudah kan, minta tolong kan. Samannya juga kagak ngedenger. Apalagi yang merubah ke dukun Bu, merubah maksudnya pengen anaknya tuh biar jadi baik gitu. Itu ke dukun kan nggak mungkin banget kan ya. Ya iyalah. Kenapa ke dukun supaya anaknya kenapa gitu? Nah, kalau anaknya pengen baik Bu ya, maaf Bu ya, kalau umpamanya ya maaf Bu ya, kan pesantren juga ya di pesantrenin Bu ya, tapi maaf Bu ya, udah di pesantren juga begini. Enggak semua, paling 1-2 Bu ya yang terjadi seperti itu gitu Bu ya, di pesantrenin. Kalau umpamanya di rumah aja ya di ngajiin gitu Bu ya, suruh ngaji gitu ya, suruh belajar gitu kalau pengen anaknya baik, bukan datang ke dukun.
makan narkoba. Kedukun Dukun sudah anaknya tahu tambah marah. Iya. Anaknya tahu tambah marah. Ya iyalah, iya. Jadi anaknya pengen baik, terus minta tolong ke dukun. Terus suruh minum air nih, minum Ih. air apaan kan, tuh langsung curiga gitu. Iya. Ketahuan malah tambah marah anaknya. Iya Bu ya. Nah, jadi kalau pengen anaknya baik, Bu ya, gini Bu. Kalau pengen anaknya baik, anaknya soleh, orang tuanya dulu harus baik, orang tuanya harus soleh. Gimana orang tuanya kagak ngaji, orang tuanya kagak sholat, gimana anaknya suruh ngaji, suruh sholat ya? Ibu aja nggak ngaji, ibu aja nggak sholat, kok saya suruh sholat, saya suruh ngaji. Jadi kasih apa dulu? Kasih contoh dulu dari orang tua. Paham tuh Bu ya? Nah, gitu. Jadi orang tuanya dulu yang harus baik, Paham Bu ya? Paham tuh Bu ya? Nah jadi tidak boleh minta kepada selain, meminta kekuatan kepada mayat tidak boleh ya. Menyembelih untuk selain Allah Bu ya, dan yang lainnya itu juga tidak boleh. Contohnya apa Ibu ya? Menyembelih untuk di sini masih banyak Bu yang orang yang menyembelih untuk bikin bangunan ya, bikin jembatan, bikin rumah, itu masih banyak Bu ya, menyembelih untuk bangunan gitu Bu ya, itu masih banyak persembahan. Kemudian kepalanya dikubur yang untuk bangunan itu. Nah sekarang bagaimana mau kokoh Bu ya? Nah sekarang kan kalau kepala kerbau, kepala sapi kan lama-lama kan busuk kan? Ya jadi kan ambruk kan? Ya gitu Bu ya. Bukan malah kuat, malah Bukan malah kuat, malah ambruk. Itunya kemananya? Nggak boleh. Nah kemudian dagingnya kita makan nggak boleh Bu ya. Kenapa? Lah kan kepala yang dipersembahkan berarti kan semuanya. Jadi nggak boleh kita makan daging ya Bu ya. Orang menyembelih untuk persembahan tidak boleh. Itu dosa besar Bu ya. Itu dosa besar. Kemudian membunuh juga dosa besar Bu ya. Nah Ibu tadi Ibu bilang kalau umpamanya ada orang yang terjerat Bu ya. Ada orang yang terjerat kepada keburukan Bu ya, terjerat ke narkoba gitu ya. Nah, Ibu biarin aja, jangan Ibu ditebus, nggak boleh Bu ya. Yang nebusnya dilaknat sama Allah Bu ya. Tidak boleh Bu ya. Jadi Ibu kalau ada orang umpamanya Bu ya, narkoba kena keciduk sama polisi gitu ya, terus ditangkap, ditahan, terus ditebus, yang nebusnya dilaknat sama Allah Bu ya, tidak boleh Bu ya. Paham? Biarin aja, emang perbuatan dia ya dia yang merasakan kan gitu Bu ya, tidak boleh. Mana dalilnya? Nah kan kita ada pernah pelajari gini Bu ya, coba Ibu perhatikan Bu ya, nih dalilnya Bu ya. Ada Bu ya, seorang laki-laki ya bekerja ya di kalau kata dunungan majikan ya, di majikan. Nah si anak laki-laki ini zina Bu ya sama majikan perempuannya gitu. Nah kemudian si orang tuanya itu menebus dengan apa? Dengan kambing 100 kambing gitu ya, dengan apa lagi? Dengan budak ya. Dengan budak. Jadi ditebus itu anaknya zina gitu ya sama majikannya, kan harusnya bukan dirajam. Kalau itu kan anaknya itu masih bujangan. Kalau yang punya itu kan majikannya kan gitu. Nah, jadi gini Bu ya. Ditebus sama ibunya, sama orang tuanya, yaitu dengan 100 ekor kambing sama budak gitu ya. Nah kemudian kata Rasulullah itu kambingnya dikembalikan, budaknya dikembalikan, tetap dia mendapatkan apa? Mendapatkan hukumnya apa? Hukumannya disambuk 100 kali kemudian diasingkan. Kenapa? Karena dia masih bujangan gitu ya. Nah kalau si perempuannya hukumannya apa? Hukumnya rajam Bu ya, karena dia udah nikah gitu ya, hukumnya rajamnya sampai mati Bu ya, hukum rajam sampai mati gitu ya. Nah Ibu, hukum rajam itu sampai mati Ibu ya, yang nimpuk itu nggak boleh merasa kasihan, nggak boleh pelan-pelan. Kenapa? Kalau merasa kasihan pelan-pelan dia matinya lama, malah menyiksa si orang itu. Nah jadi harus benar-benar gitu supaya cepat mati kan gitu. Paham tuh ya? Nah itu hukum rajam Bu ya, itu hukum rajam. Nah Ibu kalau orang zina udah dihukum rajam di dunia, itu hukum dosa zinanya itu di akhirat udah ditebus sama rajam gitu. Jadi Bu
Allah itu tidak akan menyiksa hambanya 2 kali ya. Kalau hukum Allah sudah dilaksanakan di dunia ya, dosa disiksa di neraka, siksa di akhiratnya sudah tidak disiksa. Tapi hanya itu aja, bukan semua dosanya diampuni, enggak Bu ya. Jadi yang diampuni hanya dosa apa? Hanya dosa zina aja. Gitu. Dosa yang lainnya enggak diampuni, gitu Bu ya. Nah, tapi kalau umpamanya tidak dilaksanakan hukum rajam di dunia, ya di akhirat kan dapat aja lebih pedih Bu ya, lebih pedih, lebih berat, yaitu hukum di akhirat. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu tadi yang suka nebus-nebus anak di narkoba umpamanya, itu nggak boleh Bu ya, dilaknat sama Allah Bu ya. Biarin aja ya, biarin aja dia mau berbuat apa-apa Bu ya, nggak usah ditebus gitu ya. Dia yang berbuat, dia harus yang resiko dia yang mengerjakan itu. Saya rasa cukup dulu Bu ya. Ya semoga semuanya ada manfaatnya buat kita, bisa diambil pelajaran Bu ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semuanya Bu ya, semoga jadi ilmu yang manfaat. Mau nanya itu yang baca itu loh Bu, ta'awudz di dalam sholat itu. Iya, Itu kan yang aku ajarkan kan yang ini yang